Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat Cecep semuanya. Selamat datang kembali di podcast Simeo Cecep. Alhamdulillah kita semua dapat kembali menyapa sahabat Cecep dalam rangka memeriahkan ulang tahun Simeo Cecep yang keempat. Pada pagi hari ini kita kedatangan pembicara hebat kita. Beliau adalah Ketua Umum IGTKI. Nah, telah hadir ini sosoknya memang sudah tidak asing lagi, barangkali juga untuk sahabat Cecep semuanya, khususnya mungkin sahabat Cecep juga yang sering mengikuti kegiatan Simeo Cecep sudah tidak asing dengan sosok beliau. Kita sambut, ini dia, selamat datang Ibu Farida Yusuf. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sehat? Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya di rumah saja, tidak kemana-mana. Nah, itu ya Bu ya, di rumah saja. Ya. Ibu, mungkin kesibukannya sekarang dengan IGTKI seperti apa Bu? Kami IGTKI, walaupun berada di rumah, kami membuat pelatihan-pelatihan untuk guru-guru kami agar mereka jangan hanya diam diri tidak ke sekolah, tapi kami memberikan beberapa. Antara lain kami kerjasama juga dengan pihak luar negeri. Kami telah pernah bekerjasama dengan Singapore International Foundation. Di sana kami melihat bagaimana pembukaan sekolah setelah pandemi di negara lain. Itu buat pembelajaran kita di sini. Terus kami juga bekerja sama dengan OISCA Japanese Kindergarten. Itu sudah pernah waktu ulang tahun kemarin. Nah, itu juga bagaimana sekolah-sekolah di luar itu yang kita lihat kalau sekarang sedang dikumandangkan oleh Bapak Menteri, belajar itu tidak ini. Jadi artinya kita anak itu tidak boleh kita paksakan, jadi mandiri belajarnya. Nah, itu kita lihat pembelajaran-pembelajaran di Jepang itu anak-anaknya sudah mandiri. Saya sering mengundang. Nah, insya Allah besok hari Sabtu kami juga akan kerjasama lagi bagaimana mempergunakan buku-buku cerita anak sehingga anak ini tidak mengingat gadget lagi. Ini anak kita nih kecanduan gadget, kecanduan HP. Itu juga. Nah, ini saya minta dilema ya Bu ya. Bagaimana di Jepang tidak ada anak-anak itu yang memegang HP kemana-mana, enggak. Tapi dia membaca buku cerita, bukan membaca, mungkin melihat buku cerita. Nah, ini kami undang juga dan insya Allah hari Sabtu nanti akan hadir dan biasanya Simeo Cecep Pak Dwi kami undang, nanti insya Allah kami undang. Pak, siap. Ini menarik sekali ya Bu ya. Ternyata ya, bagaimana kekuatan buku cerita itu bisa membuat imajinasi anak tambah dan juga untuk karakter anak. Iya. Menarik Ibu ya, meskipun di tengah pandemi, kemudian juga sekarang sedang musim PPKM Ibu ya, yang lebih ketat lagi, tetapi IGTKI juga tetap memberikan pelayanan bagi guru-guru TK untuk tetap tadi mendapatkan suntikan-suntikan informasi dan juga ketemuan yang terbaru ya Ibu ya, tentunya yang terbaru. Yang terbaru. Seperti kami juga bekerja sama dengan ada pembelajaran melalui IT ya, aplikasi-aplikasi pembelajaran, itu kami sampai menyentuh kecamatan. Jadi kami membagi, tapi mohon maaf, memang ini bukan egois hanya untuk guru-guru TK, tetapi tentu kami ingin guru TK ini lebih lagi meningkatkan potensi-potensi mereka. Kompetensinya harus kita isi. Nah, jadi itu kami mengundang mereka itu per zona barat, tengah, dan timur, sampai ke kecamatan. Insya Allah akan berakhir 2 kali lagi, selesai sampai kecamatan. Baik. Itu diisi dengan PAUD HI dan juga ada pembelajaran dari itu kami kerjasama dengan iCanDo itu tentang aplikasi pembelajaran. Jadi mereka juga harus maju, tidak konvensional lagi bagaimana mempergunakan IT itu. Betul, sekarang sudah zaman digital ya Bu ya. Ya, jangan guru-guru ketinggalan, anaknya lebih pintar dari dia. Betul. Sekarang merdeka belajar, merdeka bermain. Nah, itu kan kesana perginya. Kami menyiapkan dulu untuk guru-guru kami. Dan kebetulan mereka juga sudah mau dan sudah akan dilaksanakan setelah ini. Insya Allah. Baik Ibu. Nah, ini menarik membicarakan mengenai guru Ibu. Nah, kalau boleh berbagi Ibu, bagaimana sekarang sebenarnya gambaran kondisi umum
keadaan atau kesejahteraan guru-guru TK ini saat ini seperti apa, Bu, di tengah pandemi seperti ini, kemudian pembelajaran secara daring, itu seperti apa sekarang, Bu, kondisinya, Bu? Kita memahami bahwa ini bukan kehendak kita semua. Namun kehendak ini tidak bisa kita lewatkan begitu saja. Kita harus mempunyai pemikiran-pemikiran. Nah, oleh karena itu, kalau kita memang sudah menjadi seorang guru, sudah berniat menjadi seorang guru, apalagi guru anak-anak usia dini, 4-6 tahun, ya tentu dengan segala daya upaya kita harus melaksanakannya. Nah, ini kebetulan saatnya memang saat pandemi. Pertama, berhadapan dengan semua daring. Dan guru juga banyak yang gaptek mula-mula. Tapi alhamdulillah sekarang ini mulai belajar. Jadi alhamdulillah. Dan juga orang tua yang mereka kunjungi kan bukan di kota besar, banyak yang di desa-desa. Nah, itu kadang-kadang saya serahkan aja lah pada bu guru anak saya. Nah, ini agak, tapi kalau di daerah yang daerahnya memungkinkan, ada juga kunjungan rumah mereka. Oh, ada home visit ya, Bu, ya? Ya, jadi kalau ada 2 atau 3 anak dekat situ dia kumpulkan. Itu karena apa? Saya melihat guru-guru ini juga merasakan tidak bertemu dengan anak itu sangatnya lain. Saya juga guru dulu, Mas. Guru saya sampai saya pensiun saya guru, istilahnya guru. Karena saya sangat mencintai, karena saya paham sekali anak-anak itu adalah polos. Anak itu benar-benar kalau tidak kita yang menitikkan sesuatu kepada dia, tentu dititikkan yang baik gitu loh, yang benar-benar berguna buat dia. Nah, anak itu polos sekali. Jadi dia selalu merindukan. Karena kita paham anak usia 4-6 tahun setelah ada di rumah dengan orang tua, dia mencari ke orang lain, ya gurunya yang akan ketemu. Gurunya. Jadi mungkin Mas dan Ibu di rumah jangan merasa kalau dia mengatakan ibu guruku lebih cantik dari mama. Itu memang idola buat mereka. Nah, itu hilang sekarang semuanya. Menghilang betul-betul. Dia tidak bertemu anaknya, dia tidak bertemu guru dan tidak memberikan sesuatu yang bisa menarik. Sebenarnya anak TK atau usia-usia gini itu menambah imun kita loh sebenarnya. Kalau kita lihat, kita lucu-lucu kan menambah imun ya di kita. Nah, namun guru-guru kita juga bersabar. Saya paham bahwa saat ini murid itu kurang. Saya selalu memberikan penguatan. Tidak apa-apa, ini tidak akan selamanya, saya bilang itu kan. Apa adanya. Nah, oleh karena itu mereka ini guru-guru TK umumnya ada yang sudah dapat sertifikasi, kan itu berjalan terus. Ya. Tapi ada pegawai negeri, tapi tidak memungkinkan lebih dari 90% itu adalah swasta. Nah, cuman kalau swasta sudah tutup, otomatis gurunya juga keluar, cari tempat. Tapi kalau dia masih mempertahankan, guru juga dikurangin gajinya, oke, dia enggak apa-apa katanya. Karena melihat dengan nyata, murid 6 orang, 7 orang, apa yang dapat? Apalagi sekarang, Mas. Orang tua kita ini pintar juga, tidak mau masukin anaknya ke sekolah. Banyak pembelajaran melalui YouTube, melalui ruang guru, itu banyak. Jadi dia tidak, nanti ajalah anak saya sekolah. Kalau bisa masuknya kelas 1 aja, itu umumnya. Tapi guru-guru saya bilang bersabar dan satu-satu terima dengan baik, kita layani dengan baik. Anak itu kalau dia minta ke sekolah TK, dia akan ke sekolah TK. Ya kita menguatkan aja ya Mas ya kepada mereka itu. Nah, kemudian sebenarnya kalau boleh berbagi juga Bu ya, ini pola komunikasinya biasanya seperti apa ya Bu ya, antara misalkan tadi guru-guru dengan orang tua seperti itu, kemudian dari IGTKI-nya sendiri ini kepada guru-guru itu seperti apa? Komunikasinya yang jelas mereka melalui kalau udah ada Zoom ya, kalau Zoom ini kan dengan laptop, kan tidak semua punya laptop. Tapi ada sejarah, saya mohon kepada pemerintah dalam hal ini Direktorat PAUD, bolehkanlah mereka membeli laptop dari uang BOP, saya katakan. Karena itu alat untuk sekolah sebenarnya. Kalau dia mempunyai laptop, dia bisa pakai. Kayak gini kan kita bisa melihat beberapa anak. Anak pun merasa, oh itu guru saya. Ada sosoknya ya, kelihatan Ibu ya? Ya, ada. Tapi kalau hanya dengan HP, kita hanya video call, itu kan hanya melihat satu persatu saja.
Nah, saya bilang kalau perlu, kalau nggak ada ya pinjam laptopnya dulu pakai di sekolah supaya anak itu merasa itu bu guru saya. Nah, walaupun dia tidak bersenggolan dengan teman-temannya, tapi dia melihat teman-temannya. Karena anak usia itu ingin sosialisasi, ingin berteman, ingin berbagi cerita mereka itu sama teman-temannya, dan ingin sentuhan-sentuhan guru. Sentuhan itu bukan sebadan saja, sentuhan hati. Kalau guru berkata ini, dia akan sampai kapanpun kata bu guru. Mungkin Mas nanti kalau diingat ya Bu ya. Iya, mungkin Mas kalau nanti anaknya udah masuk ke sekolah yang kalau kecil mungkin belum ya, masih bermain. Nanti dia akan ingat kata bu guru, kata bu guru. Nah, ini yang kita jaga. Jadi guru-guru ini berkomunikasi dengan orang tua. Ada yang kalau daerahnya tidak terlalu kok sekarang kan merah sudah hitam ya kalau sekarang ini. Nah, ini tidak bisa bergerak sama sekali. Kalau masih bisa bergerak, mereka datang ke sekolah hari Senin mengambil apa ya yang harus saya kerjakan untuk anak-anak saya. Ada yang begitu. Dibagi sama gurunya. Kalau nggak ada alatnya dipinjamkan dari sekolah. Karena di rumah kan nggak mungkin punya seperti di sekolah. Jadi dipinjamkan alat-alatnya. Kalau membuat sesuatu diajarkan ibunya, baru dia ngajarkan. Nah, di sini juga ada dua timbal balik komunikasi. Orang tua jauh menyadari, oh berat juga ya mengajar anak kecil-kecil. Nah, payah juga ya menjadi guru anak-anak begitu. Nah, satu lagi guru juga bisa melatih orang tua juga. Ini yang kita harapkan supaya orang tua tidak selalu nih anakku tinggal begitu aja kan enggak. Jadi saling mengisi, anak ini adalah aset bangsa. Jadi kalau enggak saling mengisi, bu guru berkata begini, mama berkata begini, itu nanti bentrok dalam hati sendiri. Itu barangkali. Nah, kami dari IGTKI selalu kadang-kadang kalau kami berlatih, kami berikan saran-saran, kami berikan kita itu ya apa ya istilahnya mengisilah untuk mereka cara-cara di mana sentuhan-sentuhan juga pada guru-guru, di mana dia terbentur dengan segala sesuatu, coba begini, coba begini. Sampai saya juga di dalam memberikan webinar, saya bikinkan untuk keseharian anak, buat anak dari bangun tidur sampai tidur lagi, apa yang dia kerjakan. Orang tua suruh mengisi. Nah, nanti mereka isi, mereka checklist, nanti ibu sudah tahu. Mungkin suatu saat anak di sekolah, ibu tahu kekurangan di dalam perilakunya yang mana. Kita tinggal menambahkan di sekolah. Jadi ada jurnal harian ya Bu ya? Iya, jadi ada panduan kita umpamanya dia bangun pagi, biasanya jam 6, jam 6, jam 6 mungkin. Sekali waktu bangunnya jam 11, nggak mau mandi, nggak mau makan, itu dicatat. Hari apa, jadi itu sebagai penilaian juga. Ya. Ya, itu jadi komunikasinya ya sekarang mungkin HP yang lebih terbanyak. Baik, ini menarik juga sebenarnya Ibu bagaimana pembelajaran sendiri kan yang dulunya tidak terbayang barangkali ya akan dilaksanakan secara daring, kemudian memanfaatkan Zoom meeting, WhatsApp dan lain-lain. Nah, bagaimana sebenarnya para guru-guru ini menyiasati pada saat perubahan moda pembelajaran dari tatap muka menjadi daring ini, Bu? Ya, ini berkembang sesuai dengan keadaannya. Jangankan mereka, saya pun begitu. Oh, sekarang nggak boleh kita cuman bicara. Jadi kita berusaha bagaimana cara mempergunakan, bagaimana bicara. Nah, itulah video call yang sering kan supaya kelihatan. Kalau laptop jelas kita bisa bertemu walaupun tidak bersentuhan. Nah, jadi guru-guru juga saya sarankan ibu pindahkan pikiran ibu, harus berubah mindset ibu. Kita tidak bisa lagi seperti dulu. Kalau mau seperti dulu saya orang yang sudah lama, tapi saya tidak. Saya ikut zamannya apa. Saya memberikan contoh kepada diri saya agar mereka, oh iya Ibu Ida aja mau berubah, kenapa kita tidak? Itu yang saya inginkan dari mereka. Karena kalau kita tidak perubahan, kita dilindas ya dengan sekarang nih IT melonjaknya bukan main ya. Nah, jadi sekarang mereka umumnya sudah pada bisa dulu cuma megang laptop, megang aja. Sekarang sudah bisa mempergunakan laptop. Dioptimalkan ya Bu ya. Ya, walaupun bagaimana pandemi memang suatu wabah, suatu musibah, suatu yang kita rasakan, tetapi di balik itu Allah memberikan juga. Kita cepat tahu dengan IT, kita cepat dapat mempergunakan itu. Jadi guru-guru sekarang alhamdulillah sudah sampai ke pedesaan. Jadi kan saya akan melatih sampai Papua segala macam sudah memakai laptop mereka umumnya. Ya.
Nah, kemudian Bu, dalam kondisi pandemi yang kita juga mungkin belum tahu ya kapan akan berakhir, tentunya juga banyak sekali baik itu guru maupun peserta didik yang sudah jenuh, barangkali juga sudah jenuh. Kemudian juga eh, apa banyak sekali lah berita-berita orang tua stres ya Bu ya dalam membersamai anak belajar dari rumah. Nah, mungkin apakah ada peran-peran yang diambil oleh IGTKI dalam rangka tadi membantulah barangkali Bu ya, membantu para guru-guru yang sudah mengalami kejenuhan ataupun ada peserta didik atau anak-anak tuh yang tadi seperti Ibu bilang ya, rindu dengan sekolah, rindu bertemu gurunya, bermain dengan anak-anak. Apakah ada seperti apa Bu perannya Bu? Sebenarnya mereka rindu, Pak, bukan tidak rindu. Anak-anak yang saya lihat ya, pernah saya melihat itu di Jakarta barangkali ada anak menangis dia. Kenapa? Mau sekolah, mau ketemu bu guru, nangis beneran itu. Saya juga sedih sekali. Itu baru-baru dulu, Mas. Nah, ada lagi anak waktu itu ada Kemdikbud membuat pembelajaran melalui TVRI kerjasama. Ada PAUD dulu kan. Nah, ayo nak kita maksudnya nonton TV oleh orang tua barangkali, oleh guru dan dipesan ke orang tua. Dia pakai seragam, dia bawa tasnya, dia duduk di telepon. Sedih saya lihatnya ya. Tapi kita juga tidak bisa mengatakan karena itu sudah harus kita jalani. Sehingga mereka duduk, nah saya bilang, ibu guru tolong pesan sama anak. Dia sudah tahu, nah sekarang anak-anak ini kalau dia dengan tidak kenapa nggak sekolah sudah paham. Hanya mungkin kejenuhan itu karena ruang bermainnya di situ aja. Dan dia tidak bertemu siapa-siapa. Nah, cuman kita ini sekarang ini bagaimana guru bisa menyentuh hatinya saja, menyentuh badannya mungkin belum bisa, menyentuh hatinya. Makanya sering-seringlah bervideo call sama anak-anak. Itu yang bisa kita berikan. Sudah, ayo makan. Jadi sentuhan-sentuhan ini buat anak sangat berarti. Karena anak itu mendambakan, mungkin orang tua itu sebenarnya sudah berbaik hati dan dia sudah mau nyekolahkan anak, tapi dia mengajar di rumah, ada yang begitu mau. Senang saya lihatin orang tua. Tetapi di balik itu orang tua pun juga jenuh. Nah, kadang-kadang mungkin ada perasaan yang namanya kesel atau apa. Kadang-kadang anak tidak harus dimarahin, termarahin jadinya. Nah, ini dan satu itu yang saya lihat ke ininya. Jadi orang tua juga kita tidak bisa mengatakan itu memang sudah situasi sekarang, Mas. Jadi hanya guru harus menyentuh terus. Kalau guru libur anak-anak udah sekolah gini berapa hari sekali sudah makan, tanya supaya dia merasa ada yang memperhatikan dia. Mungkin dari ibunya dia sudah merasa jenuh juga, tapi sentuhan dari guru harus ada. Karena saya paham anak itu kalau kita sentuh, dia dihormati, dihargai. Itu. Dan begitu juga mungkin orang tua juga kita sentuh artinya. Dan saya sekarang sebenarnya yang saya perhatikan tentang karakter anak. Ada beberapa karakter anak yang takut saya mulai hilang nanti. Seperti kalau di sekolah, dia bekerja, selesai bekerja dia bereskan karena temannya juga membereskan. Dia melihat, temanku beresin, aku kok enggak, kok aku pulang, dia beresin. Nanti atau sampah, dia lihat, temannya makan apa dibuang tempat sampah. Tapi dia selama ini di rumah kan enggak tahu siapa yang ngontrol. Sekali, dua kali orang tua, ayo nak mainan dikumpulin mungkin. Tapi kali ketiga ibunya kemana, ini kemana, mainan berantakan. Ibu kan nggak mau capek-capek, udah biarin aku beresin. Nah ini kekurangan yang akan saya lihat ya. Jadi tanggung jawab anak ada beberapa lah. Saya bilang sama guru tolong dicatat. Nanti begitu dia sekolah ada mungkin hari bertemunya, mungkinlah saat-saat sudah mau lepas sekolah atau seperti kemarin ada nggak bertemu, kasih ya tolong dipadatin dengan kegiatan yang demikian supaya tidak ketinggalan dari aspek-aspek itu dari KI 2-nya yaitu sosial emosional anak, di sana karakter adanya. Itu yang kita khawatirkan. Ya, Ibu. Nah, kemudian sebenarnya kan apabila kita melihat juga dari sisi positifnya, tentunya pandemi ini memunculkan kreativitas yang ada dari guru-guru TK, Ibu ya. Nah, mungkin boleh berbagi Ibu, ada
kreativitas apa yang muncul gitu Bu? Saya mendengar dari daerah-daerah, mereka bisa membuat ya mungkin masker mereka bisa buat juga sama-sama ya. Ada hal-hal mungkin mainan yang mereka buat bersama-sama. Tapi belum lihat karena kita nggak bisa ini, paling saya lihat dari ininya aja, dari fotonya. Kadang-kadang mereka ya apalagi kalau sekarang kita kan sendiri susah ya. Nanti mungkin ada berapa lama nanti mereka ini aku punya begini aja dia suka lah main telepon-telepon, main WA-WAan dengan temennya suka. Jadi barangkali hasil yang ini, cuman yang saya dengar-dengar, yang saya lihat-lihat di pamerin itu tanaman yang saya lihat cuman. Semua menanam, semua berbunga dilihatin ke kita. Nah itu, tapi salah satu menghilangkan kejenuhan juga itu. Nah, cuman yang untuk anak-anak, saya bilang dapat dia membuat sepatu-sepatu kecil saat yang rajin itu bisa. Jadi nanti begitu normal sekolah kita new normal, dia sudah punya alat gitu, tidak usah dibeli. Gitu. Ada yang demikian. Kan guru juga tidak semuanya berbakat dan demikian, tapi ada yang. Iya, tentunya memang tadi IGTKI juga sudah mendorong Ibu ya, memberikan motivasi dan juga memfasilitasi baik untuk tenaga pendidiknya, kemudian guru-guru, peserta didik sampai kepada orang tua, itu semuanya dirangkul. Nah, kemudian apakah ada juga Ibu bantuan-bantuan dari pemerintah atau peran pemerintah, baik itu melalui pemerintah daerah ataupun Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi terhadap tadi permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan? Saya lihat ada bantuan-bantuan itu mungkin satu daerah-daerah ya Pak, bukan semua daerah gitu maksud saya. Jadi bantuan-bantuan ini saya tidak mau mengatakan di DKI itu ada dana hibah namanya. Satu guru dapat 600 kalau nggak salah saya, 6 bulan sekali. Terus itu ada di DKI aja. Nah, terus ada lagi umpamanya saya memang memohon juga, apakah dana BOP itu bisa ditambahkan ke transport guru? Kalau dulu kan hanya untuk rapat, sekarang ini bisa enggak? Nah itu ada juga persetujuannya boleh, tapi ada syarat-syaratnya lah. Saya mengusul Pak, apa yang bisa kita bantu? Kami juga organisasi, bukan organisasi yang bergerak di bidang bisnis. Kami kan bergerak di bidang ini. Paling kami mengharapkan dari iuran teman-teman. Nah teman-teman sekarang nggak ada iurannya, kami juga alhamdulillah yang penting kita sehat semua, itu aja. Nah jadi di sini nih kami sudah mengusahakan, memang maaf sekali kalau orang tua, tapi orang tua juga ada yang baik, tidak ada kan mereka juga merasakan guru-guru begini. Nah ada juga dari orang tua, tapi yang saya lihat, saya tanya sama teman-teman yang ini yayasannya nggak begitu besar, ya nggak apa-apa dia mau saya kurangin, dikurangin honornya mau. Tapi kalau ada dana-dana apa ditambah gitu juga. Seperti dana BOP itu boleh, tapi tidak boleh gaji atau tidak boleh honor, tapi mungkin membantu mereka bisa. Itu aja yang kita bisa usulkan ya, dana pemerintah cuma itu, tidak ada yang lain. Nah, kecuali kalau ada hal-hal orang tua atau dari itu kan namanya itu komite berusaha, karena sekolah ini kan ada yang muridnya banyak juga. Ada yang orang tuanya juga. Itu yang ini kan yang kecil-kecil yang banyak, yang agak kolek itu banyak yang kecil-kecil, Mas. Tapi mereka gigih. Saya tanya, masih menerima murid ya? Masih Bu Ida, biar aja. Nah, berarti dia cinta sekali. Ada teman saya, berapa muridnya? Ya dapat 6. Saya diam gitu ya. Ya nggak apa-apa lah Bu Ida, biar aja lah. Untuk teman main-main, itu kata mereka. Artinya mereka bisa kalau sekolah. Cuman sekarang ini kita belum bisa buka sekolah juga. Karena kami itu melatih mereka mensosialisasikan SKP 4 Menteri dari bulan Desember untuk Januari. Ternyata untuk semester 2 kan waktu itu, dan enggak. Masuk lagi ke semester 1 tahun ajaran baru, enggak juga. Saya enggak tahu kapan. Apakah ada sampai semester 2 apa tidak. Kalau enggak benar-benar loss dari guru anak-anak. Cuman kalau ada kesempatan, mohon datangilah anak. Atau anak kalau mau lihat sekolahnya boleh dari lo. Kadang anak katanya aku sekolah, katanya aku
sekolah ada tas baru, ada baju baru, pulang pergi sekolah itu dulu. Ternyata dibawa, diantar, inilah sekolah. Tapi kita nggak boleh. Ya anak juga bisa diberitahu sekarang. Itu, jadi kami hanya mendorong kalau untuk kesejahteraan ini memang agak berbeda. Itu ada. Kalau pegawai negeri, alhamdulillah adalah setiap bulan. Tapi kalau yang tidak, ini memang makanya saya bilang kebetulan mereka kan nggak keluar, jadi kan nggak terlalu banyak keluarkan transport juga. Itulah ininya. Fenomena nah, itu aja ya. Nah, kemudian tadi menarik juga Ibu sempat menyinggung mengenai peran para orang tua. Nah, sebenarnya ya, sebenarnya saat ini Bu, bagaimana kalau Ibu melihat secara umum ini peran orang tua terhadap dukungan pendidikan anaknya itu seperti apa Ibu ya? Kalau dilihat dari mungkin pengalaman Ibu dan juga apa yang terjadi saat ini, Bu. Dukungan untuk pendidikan anak. Kan kalau tadi misalkan Ibu sempat menyebutkan banyak mungkin atau tidak banyak lah, ada beberapa kasus orang tua tuh seperti menitipkan anak kepada sekolah, tapi mereka seolah lepas tangan, Bu. Tidak mau tahu, pokoknya saya sudah bayar, anak saya pokoknya dididik lah, pokoknya begitu. Nah, ya mungkin tidak banyak ya maksudnya yang begitu ya. Ada beberapa kita, lah Bu. Ya kalau kita itu menginginkan untuk anak usia dini ini sama-sama kita mendidik mereka itu karena mereka belum mandiri sama-sama, makanya ada parenting saya juga mengatur di TK Pembina juga sekitarnya enggak mau diajak, saya bujukin satu-satu, bulan ini saya mau bicara apa, bulan depan saya bicara, tapi pelan-pelan mau mereka karena ketidaktahuan kita beritahu. Nah di sini kita melihat orang tua itu sekarang kalau dia tidak terganggu juga mungkin dengan keadaan yang ya maaf kalau dia bekerja, dia kan harus bekerja baru untuk mencari nafkah gitu ya. Kalau yang anak-anak ibu jadi merasakan, wah memang susah ya jadi guru ya. Nah itu penyesalan tidak akan ada. Senang anaknya diasuh dan dia tidak akan menitipin. Bu guru tadi anak saya bisa apa? Bisa bertanya. Itu yang kita kajikan supaya anak ini tidak dilepas begitu saja. Ada komunikasi antara dua arah untuk anak ini. Nah saya selalu kalau ini saya suruh Bu liatin ada piket, lihat di dalam kelas apa yang dikasih guru. Sehingga anak itu tidak dituntut harus bisa berhitung, harus bisa menulis, harus bisa baca, enggak. Saya pernah menemukan orang, maaf, dia mungkin pendidikannya tidak terlalu tinggi, jadi dia selalu ada di sekolah, dulu waktu saya zaman. Kenapa kok ada di sekolah, pulang aja biar masak makan. Apa yang terjadi? Dia anaknya masuk SD, memang sekolah TK Pembina itu tidak pernah memberikan PR, tidak pernah memberikan banyak. Jadi memang dulu guru mengatakan dari TK Pembina tidak bisa baca. Saya diam, tidak apa-apa. Tapi belakangan dia lebih mandiri dan lebih ini, dan mereka juga memuji akhirnya. Akhirnya saya bilang, dia mengatakan anaknya ini di kelas itu dia mendengar. Yang lain temannya lempar, kapur, ambil ini teman karena di kelas kan. Karena dia udah bosan, itu sudah belajar saya di TK. Bu guru itu sudah diajarin. Nah, anak yang belum belajar tadi, mungkin bukan anak di TK saya aja, TK lain, dia dengar gini. Nah, jadi orang tua murid kan mengantar. Dia lihat, kenapa? Katanya, ini pinter, ya. Dia bukanlah orang yang berpikir pendidikannya tinggi gitu kan, tidak memikirkan. Makanya anak itu biar aja bermain dulu kalau di TK. Kalau udah sekolah baru belajar tuh anak saya kan lihat ada main-main kata dia. Karena ngintip mungkin saya tidak tahu. Saya tanyakan, dia cerita, dari mana ibu tahu? Saya kan piket Bu, nah jadi piket pada guna. Saya piket, saya lihat anak ini kemarin di sini, sudah pindah ke sini, sudah pindah ke sini. Dia sudah bisa membaca buku, kata dia. Saya tidak mengajari. Oh, ada gunanya juga piket-piket ini. Jadi saya memang menerapkan piket 2 orang, 1 kelas tiap hari. Jadi dibagi. Kalau ibunya anaknya itu udah tahu, mama piket ya, mama piket baca tanggalnya, dia udah tahu.
Nah, itu. Jadi kita menerapkan juga anak dan orang tua. Jadi orang tua itu juga tahu pembelajaran di sekolah. Kita tidak mengatakan ini memang kelihatannya enak tepuk tangan menyanyi, tapi kan itu berapa ini kita anak. Kalau dulu saya malah 36 pertama. Karena udah gitu kan sekarang juga isinya penuh, jadi anak gerakannya juga lebih cepat sekarang ini. Nah, itu. Jadi ibu guru itu harus selalu mengundang orang tua atau mengadakan apa. Saya pernah, Mas, saya lombain orang tua, saya gambar, mama nggak begitu diajarin sama anak. Puzzle, main puzzle. Orang tua kan bingung masangnya. Kalau anak kan karena sering barangkali ya. Mah, kayak itu dulu, itunya dulu, itunya dulu. Dia ngajarin. Saya ketawa aja. Nah, biar dia tahu juga belajar. Jadi jangan hanya tulis baca hitung aja yang diminta kepada kita. Padahal yang lain yang mengasah otaknya juga kita berikan. Nah, itu kita sarankan. Makanya dulu kan kalau di TK itu ada gugus TK, ada PKG, ada kumpulan kepala sekolah, guru. Nah, itu gunanya itu berbagi-berbagi. Ya, itu barangkali sekarang sudah ada. Ya, nah itu pesan untuk para orang tua ya, ini sahabat Cecep semuanya. Nah, itu harus berperan aktif juga melihat bagaimana anak-anak kita itu bersekolahnya seperti apa. Kemudian juga kita membuka komunikasi dengan pendidiknya, dengan guru-gurunya seperti apa, sehingga memang kewajiban mendidik anak ini bukan hanya kewajiban guru, tetapi kita juga sebagai orang tuanya yang juga punya peran sebagai guru selama anak berada di rumah. Ya. Nah, ini pertanyaan pamungkasnya, Ibu, barangkali adakah pesan harapan bagi Simeo Cecep di ulang tahunnya yang keempat untuk kiprahnya ke depan ini seperti apa, Ibu? Ya, ini saya sangat berterima kasih. Simeo Cecep ini kebanggaan kita karena satu-satunya di Indonesia yang berada di Jayagiri di sana. Saya kenal baik dengan Bapak Dwi, Bapak Direktur, suka ngobrol-ngobrol juga. Saya juga baru tahu kalau Simeo Cecep ini ada di setiap negara ASEAN ya, Mas ya? Kalau Simeo Cecepnya cuma satu, Bu, di Asia Tenggara cuma satu. Ya, Simeo Cecep di Asia Tenggara. Kalau di kalau luar negeri pautnya di Indonesia ya? Ya, ini khusus untuk Simeo Center PAUD dan Parenting itu Simeo Cecep aja ada satu di Indonesia. Iya, ya. Nah, saya memohon agar kiprahnya melebar lagi. Jadi banyak Simeo Cecep bukan tiruan lah jadi bisa meniru gitu. Jadi kiprahnya Simeo Cecep ini sangat baik sekali, sering juga mengundang orang luar yang saya sering diundang, sering juga ini. Jadi saya berharap selamat ulang tahun kepada Simeo Cecep yang keempat. Semoga kiprahnya makin melebar dan banyak Simeo Cecep yang yang tidak aslinya lah. Jadi akan bermunculan gitu dengan belajar daripada Simeo Cecep ini. Karena ini kebanggaan kita di Asia Tenggara, kita punya. Dan saya mensupport sekali, dan kami dari warga IGTKI bersedia apabila dimintain bantuan, kami selalu dengan tangan terbuka membantu dimanapun, ini pun juga pembelajaran buat kami. Itu aja, dan selamat sekali lagi kepada Simeo Cecep, kepada karyawan-karyawan, dan terutama kepada Bapak Pimpinan, Bapak Dwi. Mudah-mudahan sehat walafiat semuanya. Amin. Kita terlepas dari yang keadaan ini, kita bisa berpikir secara meningkat lagi apa yang harus kita kerjakan. Tapi di dalam masa pandemi juga kita banyak guru TK juga banyak yang hilang, tapi itu adalah kehendak Allah. Itu aja saya dapat katakan, dan syukur alhamdulillah saya dapat mengisi sedikit pengalaman-pengalaman IGTKI selalu bersama dengan Simeo Cecep. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Farida. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang tadi disampaikan kita bisa wujudkan, dan juga tadi kita dapat menularkan barangkali Bu ya tadi hal-hal baik yang mungkin sudah dilaksanakan oleh Simeo Cecep di manapun sahabat Cecep berada. Sekali lagi terima kasih Ibu Farida Yusuf sudah berkenan untuk hadir di podcast Simeo Cecep dalam rangka memeriahkan ulang tahun Simeo Cecep yang keempat. Dan untuk sahabat Cecep semuanya,
Jangan lupa untuk terus mengikuti kegiatan Simo Cecep dan mengikuti sosial media Simo Cecep. Ada Facebook, kemudian Instagram, ada YouTube. Itu kami biasanya memberikan banyak informasi ke sana. Dan apabila sahabat Cecep juga ingin mengakses materi-materi berkaitan dengan PAUD, boleh langsung kunjungi website Simo Cecep. Di sana juga ada banyak sekali materi yang dapat diunduh secara gratis. Terima kasih sekali lagi Bu Farida Yusuf. Semoga sehat selalu dan salam untuk semua warga IGTKI. Semoga selalu sukses dan kita dapat bertemu nanti secara tatap muka ya Bu ya. Ya, insya Allah kita bertatap muka. Terima kasih Mas Jepri dan mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Doa kami semuanya selamat ulang tahun yang keempat Simo Cecep. Lebih banyak berkarya lagi dan lebih banyak bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat Cecep semuanya, Ibu Farida. Sampai berjumpa di Simo Cecep. Terima kasih.